T55 OM Andra jatuh sakit. Dina bersama Ray berjalan beriringan untuk masuk ke dalam gedung dan hal tersebut menjadikan pemandangan untuk para pegawai. Dina yang malu langsung menundukkan kepalanya, sedangkan Ray tetap pada pandangan lurus ke depan dan memasang wajah datarnya. "Aku permisi dulu," ucap Dina yang langsung berlari menuju ke lift khusus pegawai. Ray hanya meliriknya sekilas sambil tetap berjalan menuju ke dalam lift khusus petinggi. "Pasti dia malu sekali karena banyak yang melihatnya bersamaku," ucap Ray dalam hati. Sedangkan Dina saat ini sedang berdiri di depan lift untuk menunggu lift terbuka. "Wah, hebat ya anak magang," ucap pegawai wanita yang ada di belakang Dina. "Iya, masih beberapa minggu di sini tapi udah bisa mendapatkan asistennya tuan muda. Tambah yang lainnya. Kira-kira apa ya peletnya?" Petik 2. Anak zaman sekarang sukanya yang lebih dewasa ya. Petik 2. Dan masih banyak lagi perkataan dari para pegawai wanita yang sedang berdiri di belakang Dina, sehingga hal tersebut membuat Dina semakin menundukkan kepalanya. "Kalian digaji untuk bekerja bukan untuk bergosip." Petik 2. Terdengar suara yang menggema dari belakang para pegawai dan hal tersebut membuat Dina menaikkan kepalanya lalu menoleh ke belakang. Semua pegawai langsung ciut nyalinya saat ditegur oleh asisten Ray yang sedang berdiri di belakang mereka semua. Kemudian asisten Ray berjalan menghampiri Dina dan menarik tangan Dina untuk ikut dengannya. "Lain kali saya mendengar kalian semua bergosip di perusahaan tuan muda, saya pastikan kalian semua dipecat secara tidak terhormat," ucap asisten Ray sambil menatap satu persatu pegawai perempuan yang menundukkan kepalanya. "Dan saya pastikan setelah kalian dipecat dari perusahaan ini, kalian tidak akan diterima di perusahaan manapun." Petik 2. Setelah mengucapkan itu kepada para pegawai, Ray berjalan dengan menggandeng tangan Dina dan membawanya menuju ke lift khusus petinggi. Di dalam lift hanya ada mereka berdua dan Dina saat ini sedang menundukkan kepalanya. "Uang kamu jatuh?" tanya Ray sambil mengangkat dagu Dina untuk menghadap ke arahnya. "Aku malu," jawab Dina lirih sambil menatap Ray. "Malu kenapa?" "Soal tadi," tanya Ray dan diangguki oleh Dina. "Gak perlu malu dan bersikaplah biasa saja." Ray memegang kedua pundak Dina sambil menatap kedua bola matanya. "Mereka tadi berbicara seperti itu karena mereka semua iri dengan kamu," lanjut Ray. "Iri?" Dina menaikkan sebelah alisnya menatap Ray. "Iya, mereka semua iri karena kamu bisa memiliki kekasih setampan ini," ucap Ray. "PVTTT." Dina menutup mulutnya untuk menahan tawanya. Ray dengan perlahan mendekatkan wajahnya ke arah wajah Dina dan kedua tangannya Ray letakkan pada dinding yang menghimpit tubuh Dina. Dina yang masih menutup mulutnya dengan kedua tangannya membulatkan kedua matanya. Ting! Pintu lift terbuka dan Dina mendorong dada bidang Ray. Setelah Ray mundur sedikit, Dina dengan cepat keluar dari dalam lift. "Hufet!" Ray mengembuskan nafas dengan perlahan. Setelah Ray mengatur nafasnya, Ray keluar dari dalam lift dan ia melihat Dina sudah tak terlihat lagi di sana. Asteris 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 asteris. Pukul 11 siang Dion bersama Ara sedang dalam perjalanan menuju ke mall karena Ara ingin mengunjungi tokonya. Sebelumnya tadi pukul 10 Dion menemani Ara ke dokter kandungan dan hasil semuanya bagus. "Kak," panggil Ara sambil melihat ke arah suaminya. "Ya sayang." Dion melirik sekilas ke arah Ara sambil tersenyum. "Usia kandunganku sudah jalan 4 bulan, tapi kok perutnya masih rata gini ya?" tanya Ara sambil mengusap perutnya yang masih rata. "Mungkin anak kita gak pengen mamahnya kelihatan gendut," jawab Dion sambil menatap lurus ke depan. "Ih," jawabnya, "jangan bercanda gitu dong kak. Terus gimana dong sayang?" Petik 2. "Ya gimana gitu?" Ara cemberut. "Abisnya kamu lucu deh. Tanya soal itu kenapa gak ke dokter kandungan tadi?" Dion mengusap lembut pipi Ara. "Lupa," ucap Ara. "Cek, mungkin 1 atau 2 bulan lagi baru kelihatan sayang." Ara hanya menganggukkan kepalanya sambil menatap lurus ke depan. "Nanti kita makan siang di dalam mall aja ya sayang?" tanya Dion. "Kenapa kak?" Ara menoleh ke arah Dion. "Karena nanti pukul 1 siang aku ada meeting dengan klien sayang. Ini sudah hampir pukul 12 dan mungkin nanti kita selesai makan hampir pukul 1, ucap Ara sambil melihat jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya. "Memangnya nanti di mana Kak Dion akan meeting?" tanya Ara.
Di restoran yang semalam kita makan di sana sayang, jawab Dion. Gimana kalau Kak Dion nganterin aku dari depan mall aja? Petik 2. Maksud kamu? Petik 2. Ya biar aku masuk sendiri ke dalam mall dan Kak Dion bisa menuju ke restoran sekalian makan siang di sana. Tapi kamu gimana sayang? Aku anterin ke dalam mall sampai depan toko. Jangan Kak, aku bisa sendiri kok. Enggak, kamu sedang hamil sayang, Dion menggenggam tangan Ara. Aku anterin sampai toko dan setelah itu aku akan pergi menemui klien. Dion mencium beberapa kali telapak tangan Ara yang ia genggam. Iya deh, ucap Ara dengan pasrah. Ingat kata dokter, jangan makan yang terlalu pedas, ucap Dion lalu mengusap lembut pucuk kepala Ara. Iya kakak sayang, ucap Ara. Gitu dong nurut sama suami. Petik 2. Tak berapa lama mereka sampai di mall dan Dion memarkirkan mobilnya di depan pos security. Kemudian Dion turun lebih dulu dari dalam mobil dan setelah itu Dion membukakan pintu mobil untuk Ara. Dion berpesan pada security untuk menjaga mobilnya sebentar di situ dan setelah itu Dion bersama Ara berjalan masuk ke dalam mall. Dengan setia Dion merengkuh pinggang istrinya dan begitu juga dengan Ara yang juga merengkuh pinggang suaminya. Tak berapa lama mereka sampai di depan toko milik Ara dan Dion berpamitan pada Ara untuk pergi menemui kliennya. Aku pergi dulu ya sayang, ucap Dion sambil mengusap lembut kedua pipi Ara. Iya kak, hati-hati di jalan. Iya sayang, jangan lupa makan siang setelah ini. Petik 2. Kakak juga jangan lupa makan siang. Iya sayang. Nanti pulangnya dijemput Dina ya. Aku masih ada urusan lagi soalnya, ucap Dion. Iya kak. Sebelum pergi Dion mengecup kening Ara dan setelah itu Dion pergi untuk menemui kliennya di sebuah restoran. Asteris 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 asteris. Pukul 4 sore Dina bergegas menutup laptopnya dan membereskan meja kerjanya karena ia sudah waktunya pulang. Setelah itu Dina segera berjalan keluar dari ruang desain dan berjalan menuju ke lobi perusahaan untuk mengambil mobilnya. Saat ini Dina sedang mengemudikan mobilnya menuju ke mall, karena ia dimintai tolong oleh Dion untuk menjemput sekaligus mengantarkan Ara pulang. Perjalanan Dina untuk sampai di mall sekitar 35 menit dan beruntungnya jalanan sore ini tidak begitu ramai kendaraan. Saat ini Dina sudah berada di parkiran mobil yang berada di mall dan setelah mobilnya terparkir dengan rapi, Dina segera turun dari dalam mobil. Dina berjalan dengan santai menuju ke dalam mall dan Dina melihat di sekeliling mall yang sangat ramai pengunjung. Jiwa seorang perempuan ya gini. Masuk mall pikiran langsung fresh. Ucap Dina sambil tersenyum. Di mana ya toko Ara? Dina mencari toko Ara. Nah itu dia, tunjuk Dina. Dina masuk ke dalam toko Ara yang lumayan banyak pengunjungnya dan hal tersebut membuat Dina tersenyum melihat usaha temannya yang semakin lancar. Kemudian Dina menghampiri salah satu pegawai Ara untuk menanyakan di mana Ara, dan setelah dijawab Dina segera masuk ke dalam ruang istirahat. Ara sayang, ucap Dina sesampainya di dalam ruang istirahat. Kau sudah sampai Din. Ara berdiri dari tempat duduknya. Mereka berdua berpelukan dan setelah itu mereka berdua duduk di atas sofa yang tersedia di dalam sana. Gimana Din? Katanya mau cerita. Petik 2. Hafaf. Menghela nafas panjang. Setelah itu Dina menceritakan yang terjadi tadi pagi di perusahaan saat semua pegawai mengatainya. Aku dulu juga pernah digituin Din. Sabar ya, Ara mengusap pundak Dina. Iya Ra. Petik 2. Yang penting sekarang kamu harus fokus menata masa depan bersama Ray. Ucap Ara. Hemim. Oh iya Ra, kayaknya usaha kamu makin lancar aja. Ya syukurlah Din. Ini semua juga berkat Kak Dion. Terus gimana rasama yang udah bakar ruko kamu? Petik 2. Aku udah maafin mereka Din, mau bagaimanapun aku pernah dirawat oleh mereka. Tapi mereka kan udah jahat banget sama kamu Ra. Petik 2. Gak apa-apa Din, aku berharap mereka bisa merubah hidup menjadi lebih baik lagi. Memangnya mereka sekarang tinggal di mana Ra? Petik 2. Ada di perkampungan yang jauh dari perkotaan Din. Tapi keenakan Sonya yang kamu biarin gitu aja Ra. Awalnya sih aku pengen ngasih dia pelajaran untuk memasukkannya ke dalam penjara, ucap Ara. Tetapi aku merasa iba saat mengetahui kehidupan mereka sekarang gimana di sana, lanjutnya. Kamu tuh memang terlalu baik deh sama orang Ra. Petik 2.
Ara hanya tersenyum menanggapi ucapan Dina dan setelah itu mereka berdua banyak mengobrol. Pukul 5 sore mereka berdua bergegas pergi dari toko untuk menuju ke rumah Dion, karena Ara belum membersihkan dirinya. Saat berada di dalam perjalanan mereka berdua tak berhenti bercerita dan beberapa kali mereka berdua tertawa bersama saat ceritanya ada yang lucu. Setelah mengantar Ara pulang, Dina langsung mengemudikan mobilnya menuju ke apartemen tantenya. Sebenarnya Dina ingin mampir ke kafe untuk sekedar beli kopi, tetapi jalanan sore ini begitu macet sekali jadi Dina memilih untuk mencari jalan alternatif dan tidak jadi pergi ke kafe. 40 menit kemudian Dina sampai di lobi apartemen dan setelah memarkirkan mobilnya, Dina kini berjalan menuju ke apartemennya. Ternyata sudah pukul 6 sore. Ucapnya sambil melihat jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya. Berendam kayaknya enak, ucap Dina sambil masuk ke dalam apartemen. Dina masuk ke dalam kamar lalu melepaskan aksesoris yang ia pakai, termasuk sepatu dan juga tas. Setelah itu Dina masuk ke dalam kamar mandi untuk berendam, karena badannya terasa sangat lelah sekali hari ini.